Sedang viral dibahas terkait dengan isu pemulangan Reinhard Sinaga, warga negara Indonesia yang menjadi narapidana di Inggris terkait dengan kasus penyerangan seksual terhadap 48 pria. Akhir-akhir ini sedang diisukan bahwa akan diusahakan pemulangan dari Inggris untuk kemudian Reinhard Sinaga akan ditahan di Indonesia. Nah, terkait dengan hal ini kita akan bahas dari sisi hukumnya. Apa saja yang menjadi permasalahan terkait dengan pemulangan ini? Langsung saja bersama dengan kita, Prof. Hikmahanto Juwana, Profesor Hukum Internasional dari Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Oke, Prof, gimana kabarnya, Prof? Baik, sehat alhamdulillah. Oke, baik, Prof. Jadi sore ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya, Prof, tentang kepulangan Reinhard Sinaga yang katanya diupayakan untuk ditahan di Indonesia saja, Prof, begitu. Baik. Oke, sebelum lebih jauh, Prof, saya mau menanya dulu pertanyaan dasarnya, Prof. Terkait dengan pemulangan ini, sebenarnya, Prof, ada nggak sih, Prof, dasar hukumnya pemulangan warga negara Indonesia yang memang dipidana di luar negeri untuk dipidana di Indonesia saja gitu, Prof? Oke, pertama saya harus menjelaskan konsepnya ya. Konsep ini yang dikenal dalam kerjasama pidana antar negara itu transfer of sentence person. Sebenarnya kerjasama pidana ini ada macam-macam. Ada yang kita sebut sebagai ekstradisi, ada yang kita sebut sebagai timbal bantuan timbal balik bantuan hukum. Nah, sekarang ini yang dikenal sebagai transfer of sentence person atau pemindahan narapidana. Nah, terkait dengan pemindahan narapidana ini, di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan bahwa bisa dilakukan hanya saja harus ada perjanjian antar negara, perjanjian internasional terkait dengan pemindahan narapidana ini. Dan yang kedua, harus di Indonesia ada undang-undangnya, undang-undang yang mengatur tentang pemindahan narapidana. Hanya saja sampai hari ini dasar hukum tersebut belum ada. Apalagi perjanjian transfer of sentence person dengan Inggris. Nah, namun demikian, kalau kita menilik apa yang terjadi terhadap Mary Jane dan Bali Five, ya Mary Jane ke Filipina, Bali Five ke Australia, itu pemerintah membuat yang namanya practical arrangement. Dan practical arrangement ini meskipun tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan kita, tetapi ternyata memungkinkan. Namun saja ini kan berkaitan dengan warga negara asing yang ditahan di Indonesia untuk dikembalikan ke negara asalnya. Nah, sementara terhadap Reinhard Sinaga ini kan warga negara kita yang mau dikembalikan untuk menyelesaikan masa hukumannya di Indonesia. Nah, ini juga jadi masalah. Pertama, apakah pemerintah Inggris mengenal apa yang disebut sebagai practical arrangement ini? Karena sekarang Mmm. posisinya adalah dari pihak Inggris yang akan mengirim ke kita. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang transfer of sentence person, biasanya dalam undang-undang pemindahan narapidana atau perjanjian yang mengatur tentang pemindahan narapidana, biasanya si pelaku tindak pidana yang sudah dihukum, sentence person, itu harus sudah menjalani masa hukuman misalnya 2/3 dari hukumannya, baru bisa eee, kembalikan untuk menjalani masa hukuman di negara asalnya. Nah, kalau saya lihat Reinhard Sinaga ini kan belum sampai 2/3, apalagi dia dihukum sebenarnya sampai melebihi usia usia hidupnya lah kalau di Inggris itu. Nah, ini menurut saya jadi permasalahan, ya. Sebenarnya transfer of sentence person ini nggak bisa begitu saja, tetapi harus dijalani di negara, di mana dia melakukan kejahatan untuk beberapa waktu, tapi nggak bisa cuman misalnya 3 tahun, 4 tahun begitu. Dan terakhir pertanyaannya juga, apakah ini sesuai dengan rasa keadilan dari rakyat Inggris? Kenapa? Memang dari sisi kemanusiaan mungkin kalau Reinhard Sinaga dikembalikan ke Indonesia, dia tentu akan dekat dengan keluarganya. Tetapi rasa keadilan rakyat Inggris itu tercederai. Kenapa? Dia melakukan kejahatan di Inggris. Tentu rakyat Inggris menuntut keadilan. Nah, tentu tidak fair kalau misalnya pemerintah mengupayakan Reinhard Sinaga untuk dikembalikan di Indonesia
selagi masa hukuman yang dia jalani belum juga sampai 2/3, belum juga, rasa keadilan rakyat Inggris ini terpenuhi, tapi sudah diminta. Kalau menurut saya, kenapa sih kok Reinhard Sinaga, bahkan beberapa waktu yang lalu, Hambali pun mau diminta untuk dikembalikan ke Indonesia. Mmm. Apakah tidak lebih baik kalau misalnya pemerintah mengupayakan warga negara kita yang di Arab Saudi atau di Malaysia, yang harus menjalani misalnya masa hukuman, bahkan terkena hukuman mati, yang biasanya mereka ini adalah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, lalu kemudian bekerja karena satu dan lain hal, mungkin majikannya yang kurang pas dalam memperlakukan Mmm. mereka, akhirnya mereka melakukan tindak pidana termasuk pembunuhan. Bukankah itu yang harusnya diupayakan? Kenapa harus Reinhard Sinaga ataupun Hambali? Itu yang menjadi pertanyaan. Demikian. Oke, Prof. Kalau begitu tadi belum ada dasar hukumnya dan memang berarti kalau bisa saya simpulkan pemerintah juga tidak punya kewajiban ya, Prof, sebenarnya untuk mengembalikan Reinhard Sinaga ke Indonesia. Nah, kalau begitu, dari segi hukumnya, Prof, kira-kira apa yang menjadi urgensi Reinhard Sinaga ini harus melanjutkan pidananya di Indonesia, Prof? Saya pun tidak tahu ya, Mmm. karena yang saya dengar dari perspektif pemerintah, mereka Mmm. sekarang masih mengupayakan Mhm. agar keluarganya lah yang meminta kepada pemerintah. Artinya Mmm. apa? Artinya sejak awal memang keluarganya tidak meminta, tetapi didorong oleh pemerintah untuk meminta sehingga pemerintah punya basis untuk meminta Reinhard Sinaga dari Inggris menjalani masa hukuman ke Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Mmm. Ya, kalau ditanya kepada saya, apa urgensinya? Saya juga tidak tahu, tidak bisa Mmm. menjawab. Apa urgensinya? Sekali lagi, kalau misalnya urgensi itu lebih baik pemerintah fokus dengan mereka-mereka yang menjalani masa pidananya itu di Malaysia atau di Arab Saudi. Di situlah sebenarnya lebih Mmm. rasa keadilan dari rakyat Indonesia akan terpenuhi, ya. Dan kemudian dari pihak Malaysia ataupun Arab Saudi mungkin juga mereka mau mengembalikan. Ya meskipun kalau hukuman mati saya tidak tahu ya, Mmm. karena dalam konteks kita dengan Filipina, kita kan mengirim Mary Jane yang dihukum mati. Nah, tetapi di Filipina itu tidak dikenal hukuman mati. Jadi bagaimana mengeksekusi Mary Jane di Filipina? Kan tidak Mmm. mungkin. Itu sama aja dengan mengatakan bahwa Mary Jane terbebas dari hukuman mati. Yang menurut saya dari sisi kacamata keadilan rakyat Indonesia tentu tidak fair. Karena meskipun apapun alasan yang katakanlah banyak orang mengatakan bahwa seharusnya Mary Jane dibebaskan gitu ya. Tapi kan menurut hukum Indonesia dan peradilan Indonesia sampai dengan yang terakhir pada pucuknya itu menyatakan Mary Jane bersalah dan harus dihukum mati begitu. Oke, Prof. Kalau begitu terkait juga dengan pemindahannya ini, tadi kan belum ada dasar hukumnya, kemudian, memang belum ada perjanjian ekstradisi ya, Prof, antara Indonesia dengan Inggris. Kalau seperti itu, kira-kira seperti apa sih, Prof, cara yang bisa ditempuh oleh pemerintah yang ingin mengupayakan pemulangan si Reinhard Sinaga ini, Prof? Oke, perjanjiannya bukan perjanjian ekstradisi, Oh, tetapi oke. perjanjian pemindahan narapidana, transfer of sentence. Mmm. Nah, jadi mekanisme yang mungkin diajukan oleh pemerintah adalah mekanisme yang menurut kita, kita kenal sebagai practical arrangement, yang saya nggak tahu pemerintah Inggris akan menerima ini atau tidak. Karena seperti saya katakan tadi, di Indonesia nomenklatur yang disebut sebagai practical arrangement itu tidak dikenal baik itu dalam undang-undang perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, saya jadi tidak tahu nih apakah berhasil atau tidak pemerintah memulangkan Reinhard Sinaga. Tapi saya yakin ya, kalaupun berhasil nantinya dipulangkan Reinhard Sinaga untuk menjalani masa hukuman di Indonesia, pemerintah nggak akan kok mendapat tepuk tangan dari rakyatnya. Sama sekali tidak. Justru sebaliknya kalau misalnya pemerintah mengupayakan mereka-mereka yang dari Malaysia maupun dari Arab Saudi, mungkin pemerintah akan mendapatkan tepuk tangan. Karena apa? Mereka telah melakukan perlindungan bagi warganya di luar negeri, yang karena
keterdesakan dan lain sebagainya melakukan suatu kejahatan. Tapi kalau Reinhard Sinaga, kalau yang saya pelajari dari kasusnya, dia memang sengaja Mhm, mengupayakan agar dia bisa mendapat kepuasan, mhm, batiniahnya dan lain mhm, sebagainya itu dengan cara memperkosa pria-pria yang, dalam keadaan mabuk itu. Nah itu. mhm. Oke, tadi ngomong-ngomong soal pemindahan terpidana ya Prof, pemindahannya ini ada katanya opsi selain pemindahan bisa juga, pertukaran narapidana. Nah, kalau dilihat dari segi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Inggris, kira-kira yang mana Prof yang paling memungkinkan untuk dilakukan? Begini, pertukaran tawanan ya, Mhm, exchange of prisoner itu mhm, tidak sama dengan pemindahan narapidana. Karena transfer of sentence person, orang itu sudah dipidana menurut hukum suatu negara berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Tapi kalau misalnya, eee, pertukaran tawanan atau exchange of prisoners, pertama itu dalam keadaan perang. Sekarang Indonesia sama Inggris dalam keadaan perang tidak? Kan tidak. mmm, Kan berbeda dengan misalnya Hamas dengan Israel. Maka Hamas dengan mhm, Israel terjadi itu pertukaran tawanan. Orang-orang Israel yang disandera oleh Hamas dan orang-orang Palestina yang dengan rekayasa dijatuh hukuman di Israel. Itu dilakukan pertukaran itu. Nah sekarang mmm, kalau misalnya pertukaran tawanan, memang Indonesia sedang berperang dengan Inggris. Yang kedua, kalau misalnya tidak berperang, kan ini mereka-mereka ini kan menjalani masa hukuman. Menurut mhm, hukum negara tertentu, dia sudah dinyatakan bersalah. Cuman bersalah karena dia warga negara asing gitu ya, dia bisa dikembalikan atas dasar permintaan ke negara asalnya supaya dekat dengan keluarga. Dan ini dalam konteks hukum nasional sudah biasa. Orang melakukan kejahatan misalnya di Jambi, tapi dia ini sebenarnya orang Semarang. Nah, bisa saja orang ini dijatuh hukuman di Jambi, menjalani masa hukuman di Jambi, tapi terus kemudian minta untuk dipindahkan supaya keluarganya di Semarang mudah menjenguk, sehingga dia dipindahkan ke Semarang. Itu konsep dari transfer of sentence person. Jadi sama sekali mmm. berbeda dengan konsep exchange of prisoner. Ya, pertukaran tawanan yang ada dalam hukum perang. Jadi menurut saya ini bukan satu alternatif mana yang baik gitu ya. Mmm. Ini kondisi, yang berbeda. Oke Prof, berarti bisa disimpulkan kalau exchange of prisoner dalam hal ini tidak berlaku ya Prof, dalam kasus si Reinhard Sinaga ini Prof? Betul, Oke, tidak benar. baik Prof, pertanyaan terakhir Prof. Reinhard Sinaga ini kan divonis kalau saya tidak salah adalah minimal 30 tahun sebelum dia akhirnya boleh mengajukan, pengampunan atau pengampunan terkait pidananya ya Prof. Nah, apakah kalau dengan upaya pemerintah, terus kemudian didukung dengan satu dan 2 faktor hingga akhirnya berhasil dipulangkan saat ini, apakah dia punya hak yang sama di Indonesia Prof? Atau bagaimana terkait dengan hukumannya? Apakah sama keberlakuan di Inggris dengan di Indonesia Prof? Nah itu, di situ pentingnya undang-undang tentang, pemindahan narapidana, sehingga kita tahu mekanismenya Mmm. seperti apa, yang sampai hari ini tidak ada. Jadi dasarnya apa? Apakah misalnya dia kembali, ke Indonesia dan menjalani masa hukuman di Indonesia, dia, berhak untuk mendapatkan misalnya remisi. Ya, remisi kita kan di Indonesia ada karena kemerdekaan, remisi karena kelakuan baik dan lain sebagainya. Yang mungkin kalau di Inggris, sistem Inggris itu tidak dikenal. Ya, mungkin sistem Inggris berbeda lagi, saya juga tidak tahu persisnya seperti apa. Mmm. Nah, jadi kalau misalnya tanpa ada undang-undang pemindahan narapidana, semua itu ya tidak jelas. Makanya sebenarnya sekali lagi, kalau misalnya apa yang sudah terjadi baik terhadap Mary Jane maupun terhadap Bali Five, ya sudah. Tetapi ke Mmm. depan seharusnya pemerintah menunggu sampai adanya undang-undang pemindahan narapidana. Dan menurut, yang saya dengar, kabar yang saya dengar bahwa RUU-nya sudah siap untuk kemudian dibahas. Nah, kenapa nggak menunggu? Ya, kenapa harus, tiba-tiba, eee, mau melakukan hal yang sama berdasarkan misalnya practical arrangement yang kita juga Mmm. tidak tahu panduannya seperti apa, karena klausula-klausulanya juga sangat singkat begitu ya,
dan sangat umum. Nah, kenapa tidak menunggu? Apa urgensi untuk tidak menunggu? Gitu, demikian. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya dan diskusi singkatnya Prof. Baik, sama-sama. Baik, tadi adalah diskusi mengenai upaya pemulangan Reinhard Sinaga bersama dengan Profesor Hukum Internasional dari Universitas Indonesia. Mengenai upaya pemulangan ini apakah menjadi suatu urgensi atau tidak, bagaimana menurut saudara bisa ditulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.